Halo guys, balik lagi di YouTube channel Gus Ali. Jadi kali ini kita akan bahas lagi CF Moto 500 SR Boom. Kemarin kita udah ngobrol dari hati, kita udah riding. Sekarang ini sesuai permintaan teman-teman semua, kita review. Kita bahas motor ini secara detail, kayak gimana speknya, apa keunggulannya, dan apa teknologinya. Seperti yang selalu diunggulkan sama CF Moto, yaitu teknologinya. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Jadi kalau udah bahas 500 SR Boom itu kita juga menyesuaikan temanya. Kita sudah pakai baju-baju model klasik 80, 70-an, 90-an, tahun berapa aja tuh. Nah, jadi kita bahasnya sesuai dengan gaya motornya. Motor ini memiliki desain retro klasik tapi juga modern juga. Jadi kalau orang ngelihat 500 SR Boom ini langsung terpesona, langsung wow gitu kan. Motor ini udah kita coba bawa ke beberapa tempat dan setiap kita berhenti selalu ditanya sama orang, "Bang, motor apa itu? Bang, kok motornya keren banget? Bang, itu yang bundar di depan apa?" Dia memiliki DRL bundar di depan dengan ram airnya serta lampu utama di bagian bawah. Kalau malam bentuknya seperti robot. Jadi memang bentukannya dia itu kalau dari depan itu sampai kayak robot yang kotak tuh. Jadi kayak robot nganga gitu kayak gitu kan. Nah, jadi dia bentukannya tuh seperti itu. Tampilan belakang dengan knalpot undertail yang ada dua gitu. Jadi membuat motornya jauh lebih keker lagi dan lebih ganteng. Pilihan warnanya ada Zephyr Blue dan Nebula White. Nah, pilihan warna emang kembali lagi ke sukanya yang apa. Kalau ini kita bahas memang yang putih hitam sih. Apa namanya? Nebula White. Nah, Zephyr Blue itu warnanya mirip-mirip sama 450 MT birunya, tapi kembali lagi karena dua-duanya ajib, jadi emang dua-duanya ajib. Kalau udah bahas CF Moto, berlanjut seperti yang gue bilang tadi, teknologinya seperti apa. Pastinya kita langsung tunjukin aja dari speedometernya ini yang sudah TFT screen, dan kalau pas dinyalain langsung tertulis boom gitu kan, langsung ada set boom lewat. Nah, dari gambarannya saat dinyalain langsung muncul speedonya, langsung kita lihat ada grafik torque dan power. Jadi saat motornya digeber itu bakal gerak tuh grafik, dan saat jalan itu grafiknya juga gerak, dan kita bisa mantau semuanya dari speedometer ini. Di speedometer ini tersedia traction control 2 level yang bisa diatur, tinggal dipencet aja langsung kita bisa atur. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, langsung di ujung baling kiri atas motor kalian bisa langsung klik, 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 dan dia bisa langsung diganti. Pencet agak lama untuk matiin traction controlnya, posisi motornya harus nyala. Motor ini juga dilengkapi dengan quick shifter yang hanya up dan bisa di off dan on kan. Teknografiknya ada di speedo, T-box. Nah, ini yang menarik. Motor ini sudah dilengkapi dengan T-box. T-box itu apa bang? Kalau kalian datang ke CF Moto Day kemarin, pasti kalian tahu sudah dijelasin langsung sama prinsipalnya. Tapi gue jelasin sedikit. Jadi T-box ini adalah software atau hardware sebenarnya sih. Hardware yang sudah ditanam di motor-motor CF Moto untuk digunakan connect ke CF Moto app HP kalian, dan bisa kalian akses dari situ. Kalian bisa dapat banyak banget fiturnya. Seperti kalian bisa tahu motor kalian pindah kemana aja, ada mapnya di mana motor kalian, dan juga kalau kalian habis riding, set nyalain motor, habis itu kalian berhenti, habis itu kalian riding lagi, habis itu berhenti lagi, itu ada datanya. Gasnya rata-rata berapa, top speednya berapa, dan data-data lengkap lainnya. Kalau gue jelasin ini bisa satu video sendiri, tapi kita di sini review CF Moto 500 SR, bukan review T-box, tapi keunggulannya banyak banget. Kembali lagi ke speedo. Motor ini juga sudah dilengkapi emergency stop signal, dimana kalau kalian berhenti mendadak, hazardnya langsung nyala secara otomatis. Itu pun bisa di off on kan gitu loh. Jadi nggak usah kayak gue nggak mau pakai gitu. Walaupun agak aneh sih kalau orang nggak mau pakai emergency stop signal, karena mungkin dia kepingin tertabrak dengan gaya. Padahal udah disediain teknologi biar tidak tertabrak dengan gaya. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan dual channel ABS depan belakang. Jadi udah nggak perlu takut kalau ngerem mendadak, oh kekunci. Tidak tentunya. Dan ada juga USB port di bagian kiri depan. Di bawahnya si TFT screen 5 inch ini, kalian bisa langsung colokin kabel yang diperlukan. Misalkan kalian mau ngecas HP atau kalian mau ngecas lainnya. Nah, kalau kita ngomongin speedonya sendiri, memang tampilannya itu sudah bagus dan banyak banget kegunaannya. Tadi secara khususnya di 500 SR kita sebut, nah itu motor yang Nah, dari speedonya sendiri, kalian kalau misalkan mau mengakses yang awal itu dari vehicle itu langsung ada informationnya itu bentukannya tuh mewah banget. Dari information langsung ada gambar motornya, di bawahnya langsung ada traction control dan level yang tadi kita sebutkan, ada ESS, abis itu yang tadi emergency stop system, bener kan?
fungsinya. Ada activation quick shifter yang up doang, nggak ada down. Ada upshift alert di peringatan di sini sesuai RPM yang ditentukan, dan ada konteks ya HP dan musik. HP kalian sudah connect sama motor ini, kalian bisa ganti lagu langsung dari motor ini. Kalian bisa langsung telepon orang-orang dari sini. Tapi teleponnya itu bukan WA ya. Jadi kalau kalian telepon, dia bakal telepon biasa. Jadi pastikan HP-nya jangan sampai airplane mode. Dan kalau kalian masuk ke option, langsung aja device connection, information 1, 2, auto brightness, dan unit, dan time dan language. Jadi kalau kalian bosan, gue bosan sama bahasa Inggris, di sini ada berbagai bahasa, banyak banget. Sebelumnya kita bahas di 250 SR dan 450 SR, bahasanya kurang lebih ada 6 atau 4. Tapi di sini ini lebih dari 5, dan setiap kalian ganti bahasa itu ada benderanya. Jadi kalau awal langsung bahasa China, yang motornya langsung dengan bendera China. Kalau kalian kebawain jadi English, Estonian, Latviesu, Finnish, Romana, Kesina, Slovakia, Portugis, Turki, France, Dutch, Rusia dengan bahasa yang gua nggak bisa baca, Espanyola, dan lain-lain. Karena nggak ada yang lain-lain, cuma itu ternyata bahasanya. Motor ini memiliki mesin yang luar biasa untuk di kelasnya. Jadi kalau kita ngomongin motor ini secara harga dulu ya, motor ini cuma 192 juta. Tapi 192 juta itu akan sangat-sangat menarik saat gue jelasin mesinnya. Karena mesinnya menggunakan 500 cc, 4 silinder dengan tenaga power 81,8 horsepower dengan RAM RD 12500 RPM. Torsinya 49 Nm di 10.000 RPM. Sudah dilengkapi dengan CFSC sleeper clutch. Handlingnya gimana bang? Motor ini dilengkapi dengan suspensi depan USD 41 mm dengan preload and rebound adjuster, monoshock dengan preload and rebound adjuster, dan dilengkapi dengan steering damper. Yang pastinya sih saat bawa motor ini seperti yang gue udah riding kemarin, enak ya. Motor ini untuk gua yang bisa dibilang pemula untuk motor sport cukup nyaman. Gua tidak kesulitan untuk awal-awal bawa itu. Mungkin untuk yang tingginya terbatas seperti gue mungkin penyesuaian karena kita jinjit banget. Joknya itu tidak begitu tinggi tapi lebar, tapi tetap nyaman. Posisinya itu betul-betul untuk orang yang memang mencintai motor dengan seni, bukan seni rupa. Remnya menggunakan double disc 300 mm dengan kaliper 4 piston. Discnya 220 mm dengan kaliper 1 piston. Dan sudah ABS depan belakang. Terus gimana bang, motor udah seajib ini apakah cocok untuk di Indonesia? Menurut gua ini bakal menjadi gebrakan di permotoran Indonesia saat kita melihat motor-motor 400 cc, 500 cc ke atas yang harganya sudah luar biasa. Bahkan kita bisa ngeliat sekarang tuh susah banget untuk orang-orang Indonesia menikmati moge dengan harga yang affordable. Lebih affordable lagi untuk memiliki moge. Bayangin, motor 500 cc 4 silinder nggak sampai 200 jutaan dengan teknologi yang hampir sama dengan motor seharga 1M. Gila nggak lo? Jadi kapan lagi dapat motor dengan teknologi selengkap ini? Kapan lagi dapat motor dengan desain seajib ini? Kapan lagi dapat motor senyaman ini? Gue bukan ajib-ajibin karena gue emang senang CF Moto ya, tapi gue ngeliat salah satu brand yang berani mengeluarkan motor yang diinginkan banyak orang dengan harga yang terjangkau, dengan teknologi yang terjangkau. Luar biasa. Jadi kalau ngomongin pendapat gue pribadi, secara apa adanya, gue bakal ngomong ini motor ajib. Kekurangannya paling terujinjit bagi gue. Tapi sisanya ajib gitu loh. Dan gue rasa siapapun yang mereview motor ini juga bakal berpendapat hal yang sama. Karena memang kalau hal seperti ini cukup sensitif. Jadi kalau ngomongin secara review, gue udah sebutin speknya ke kalian semua. Gue udah sebutin sesuai datanya. Dan kalau pendapat gue pribadi ya, ini pendapat gue. Motor ini ajib. Dan kalian harus lihat sendiri sih. Kalian bisa lihat review ini, kalian bisa lihat video ini, tapi kalian harus lihat sendiri motornya dan cobain motornya karena ini akan membuat Anda sangat-sangat terkaget-kaget dan memikirkan step selanjutnya untuk motor apa yang gue ambil di masa depan nanti. Jadi itu sedikit pembahasan tentang CF Moto 500 SR Vroom dari Gus Ali dan tim. Dan itu aja dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Ride safe as always and goodbye.